Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Chansanah Diwati MSI, yang terhormat Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, dan yang terhormat Ibu Dr. Vianti MPD. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rancangan alat peraga IPA kami yang berjudul Pembuatan Alat Peraga Praktikum Fisika Dongkrak Hidrolik Sederhana sebagai tugas dari mata kuliah Pengelolaan dan Pengembangan Praktikum IPA yang disusun oleh saya, Elsa Pramudiawardani, dan juga rekan saya yaitu Nanda Wiguna Putri Kusuma. Yang pertama adalah pendahuluan latar belakang. Pembelajaran dengan metode eksperimen merupakan salah satu bagian dari hakikat sains, yaitu proses sains. Pada proses pembelajaran, peserta didik diarahkan bagaimana menjadi seorang saintis yang diaktualisasikan dengan bekerja dan berpikir layaknya seorang saintis. Proses sains yang terkandung dalam pembelajaran eksperimen mulai dari pengamatan, bertanya, mencoba, menganalisis, dan mengkomunikasikan hasil temuan atau pembuktian yang mereka peroleh. Dalam pelaksanaannya, pastinya peserta didik memerlukan alat praktikum. Namun, pelaksanaan eksperimen di sekolah seringkali terkendala akibat terbatasnya peralatan yang ada. Akibatnya, pembelajaran IPA tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Terlebih daripada itu, fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang membutuhkan pemahaman konsep yang cukup dalam. Pada praktiknya, fisika akan lebih mudah jika konsep-konsep dasar yang terkait dengan materi fisika dapat dipahami dan dikuasai. Tujuan dari hakikat pembelajaran IPA adalah untuk mengantarkan pemahaman peserta didik dalam menguasai konsep-konsep dan keterkaitannya untuk dapat memecahkan masalah terkait dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu materi fisika yang memerlukan penguasaan konsep yang baik dan benar ialah materi fluidastatis, khususnya pada hukum Pascal. Pada materi tersebut tertuang dalam pelajaran IPA SMP kelas 8 pada KD 3.8, yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dongkrak hidrolik, rem hidrolik, mesin pengangkat mobil, itu hanya dapat dilihat di tempat-tempat tertentu, seperti di tempat pencucian mobil, bengkel-bengkel, atau dealer mobil, tanpa peserta didik tahu bagaimana konsep fisika yang digunakan. Sehingga tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat suatu rancangan alat peraga dari barang-barang sederhana dan bertajuk ramah lingkungan. Barang bekas atau limbah yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pembuat alat peraga ini adalah stick es krim. Di mana stick es krim ini yang biasanya dipakai untuk gagang es krim dan dibuang begitu saja dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pembuatan alat peraga karena mudah ditemukan dan juga mudah untuk dibentuk menjadi berbagai rangkaian. Sehingga kami mengembangkan alat peraga dongkrak hidrolik sederhana dengan memanfaatkan limbah stick es krim untuk membantu peserta didik dalam memahami prinsip kerja dari hukum Pascal. Dari latar belakang tersebut, maka kami menyusun rumusan masalah, yaitu apakah ada pengaruh besarnya luas permukaan penampang terhadap besarnya gaya dan tekanan yang dihasilkan untuk mengangkat dongkrak hidrolik. Dan juga tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pengaruh besarnya luas permukaan penampang terhadap besarnya gaya dan tekanan yang dihasilkan untuk mengangkat dongkrak hidrolik. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah fluidastatis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Istilah fluida ini digunakan untuk zat cair dan juga gas. Perbedaan zat cair dengan gas terutama terletak pada kompresibilitasnya. Gas itu mudah dimampatkan, sedangkan zat cair tidak dapat dimampatkan. Zat cair juga memiliki volume yang tetap, akan tetapi bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Sedangkan gas tidak memiliki bentuk maupun volume yang tetap. Karena zat cair dan gas tidak mempertahankan bentuk yang tetap, sehingga keduanya memiliki kemampuan untuk mengalir. Nah, dalam fluidastatis ini membahas mengenai fluida dalam keadaan diam.
Nah, untuk lebih jelasnya, kita perlu memahami dahulu besaran yang paling penting dalam fluidostatis. Yang pertama adalah massa jenis. Massa jenis merupakan sifat khas dari suatu zat murni. Benda yang terbuat dari unsur murni, contohnya emas murni, itu mempunyai berbagai macam ukuran dan juga massa, tetapi massa jenisnya untuk keseluruhan itu tetap sama. Persamaan dari massa jenis adalah Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis dengan satuannya kilogram per meter kubik, M adalah massa dengan satuannya kilogram, dan V adalah volume dengan satuannya meter kubik. Yang kedua adalah tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Dengan persamaannya adalah P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuannya Newton per meter persegi, F adalah gaya dengan satuannya Newton, dan A adalah luas bidang atau luas permukaannya dengan satuan meter persegi. Selanjutnya adalah hukum Pascal. Hukum Pascal dinyatakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal pada tahun 1652. Ia menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Hukum Pascal dapat dituliskan dengan persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 adalah gaya masuk atau Newton dengan satuannya Newton, F2 adalah gaya keluar, A1 adalah luas penampang masuk, dan A2 adalah luas penampang keluar. Selanjutnya adalah dongkrak hidrolik. Penerapan sederhana dari hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik. Hukum inilah yang kemudian diterapkan pada cara kerja dongkrak hidrolik. Nah, alat ini menggunakan kekuatan tekanan air atau fluida untuk bisa menghasilkan gaya angkat. Gaya ini akan digunakan dalam kegiatan mengangkat beban yang berat pada kendaraan hingga hitungan ton. Prinsip kerja dari dongkrak hidrolik itu benar-benar memanfaatkan hukum Pascal, di mana alat ini terdiri dari dua tabung utama yang saling berhubungan dan memiliki diameter yang berbeda ukuran. Masing-masing tabung ini ditutup dan kemudian diisi dengan cairan atau fluida. Saat gaya tekan diberikan pada tabung berdiameter yang lebih kecil, maka tekanan tersebut akan disebarkan secara merata ke segala arah, termasuk ke tempat diletakkannya mobil. Akibatnya, fluida tersebut memberikan gaya dorong terhadap tabung berdiameter besar, sehingga menimbulkan kekuatan untuk mengangkat mobil. Baiklah, selanjutnya adalah tahap metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian yang kami pilih dilakukan di daerah Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Waktu penelitiannya akan dilaksanakan dimulai dari tanggal 10 April 2022. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini, untuk alat ada penggaris, pulpen, lem tembak, dan juga gunting. Untuk bahannya ada stik es krim, selang karet, suntikan berukuran besar dan kecil, paku payung kecil, dan juga triplek. Langkah-langkah pembuatan dongkrak hidrolik sederhana. Yang pertama adalah kita mengambil 12 batang stik es krim, lalu diberi tanda di setiap batang stik es krim menjadi 3 bagian dengan menggunakan pena dan penggaris agar lubang yang akan dibuat sama besar. Selanjutnya, kita lubangi stik es krim menggunakan paku payung sesuai dengan ukuran yang telah kita beri tanda tadi. Yang ketiga, kita rekatkan 2 stik menggunakan paku payung kecil hingga berbentuk X menjadi 6 pasang. Yang keempat, kita sambungkan ujung-ujung stik menggunakan paku payung kecil hingga berbentuk rangkaian seperti triple X bersusun. Kita buat menjadi 2 pasang. Yang kelima, kita beri lem pada ujung paku agar tidak melukai tangan. Yang keenam, kita rekatkan kedua rangkaian stik es krim yang telah kita buat, di mana pada ujung rangkaian kita rekatkan kayu.
Lalu pada bagian atas rangkaian kita tempelkan triplek dengan menggunakan lem tembak. Tujuan penggunaan triplek di bagian atas rangkaian adalah untuk menaruh beban. Selanjutnya, kita rangkai suntikan dan selang. Namun sebelumnya, suntikan tersebut telah kita isi terlebih dahulu dengan air yang telah diberi pewarna makanan. Tujuannya agar arah aliran air terlihat dengan jelas. Yang terakhir, kita susun seluruh komponen menggunakan lem tembak seperti pada gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut adalah kurang lebih rancangan alat percobaan yang akan kelompok kami buat. Baiklah, sekian penjelasan rancangan pembuatan alat praktikum fisika dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.